Halo keluarga Jahit Mart, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan bahas topik yang kayaknya cukup menarik. Walaupun kayaknya kalau kalian yang mungkin belum ada pengalaman terjun ke bidang fashion, kayak produksinya, ketemu customer, kalian mungkin akan menganggap ini topik apaan sih, kayaknya nggak penting banget. Nah, ini aku mau bahas salah satu topik dimana suka ada pertanyaan, kalau seandainya kita mau jadi fashion designer atau kita mau buka butik gitu ya, mau menjadi seorang perancang busana, itu kita perlu nggak sih punya tukang jahit, atau kita jahit sendiri bisa gitu, atau mungkin kita perlu nggak sih punya vendor, atau mungkin kalian mau cari garment dan segala macam. Nah, kali ini aku mau membahas lingkup yang lebih kecil dulu. Kita perlu tahu jahit atau enggak? Kita perlu tukang jahit atau enggak? Jadi kita bakal bahas seputar itu. Kalau dari aku pribadi, karena aku udah beberapa kali kerja di salah satu butik yang ada di Jakarta. Kalau mau dihitung sebenarnya mungkin ada 3. Kalau butik yang memproduksi ya, aku sempat kerja di tempat butik yang cuma penyewaan doang. Jadi mereka tuh cuma sewa-sewain baju, nggak terima produksi. Kalau yang terima produksi tuh, yang custom itu aku ada 3 brand. Tapi aku nggak bakal sebutin namanya apa. Terus yang produksinya itu bukan custom, tapi ready to wear 1. Jadi aku udah pernah nyobain juga kerja di tempat kayak produksi garment yang massal gitu, tapi bukan garment yang besar banget, jadi dia clothing line-nya tuh masih kecil, jadi nggak terlalu sampai berapa ratus lusin gitu kerjain, nggak, paling sih satu model 5 lusin gitu ya. Jadi cuman repete setiap bulan, jadi tergantung modelnya gitu, yang laku yang mana itu yang di repeat terus, saat itu yang clothing line. Terus juga pernah di tempat yang kayak penyewaan baju, jadi butik, tapi waktu itu di sana aku kerjain itu selain marketing, aku juga bantu istilahnya fitting, jadi alter mau kecilin baju, gedein baju gimana. Jadi ada juga ilmu marketingnya. Waktu itu aku sempat nyobain beberapa, itu ada 2 tempat, jadi otomatis aku udah beberapa kali jadi kutu loncat lah ibaratnya di butik-butik. Kesimpulannya, kalau dari aku pribadi, jawaban aku, kalian bisa aja kalian punya tukang jahit atau tukang pola, tapi nggak wajib. Walaupun bagusnya punya, tapi nggak wajib. Kenapa aku bilang nggak wajib? Karena kalau pertama kali kalian buka usaha jahit, butik yang baru buka gitu ya, namanya kan belum besar. Dan poin paling pertama adalah belum tentu orderan kalian banyak. Kalau kamu tarik karyawan, mau tukang jahit, tukang pola, tukang pahit, apapun gitu ya, kalian kan harus memastikan mereka itu tetap hidup bersama kalian. Kalian bertanggung jawab atas fee-nya mereka. Kalau seandainya kalian nggak ada orderan yang repeat, buat apa kalian punya tukang jahit atau tukang pola terlebih dahulu? Lebih baik kalian kerjain aja dulu sendiri. Oke. Nah, ini menjawab pertanyaan, apakah kita perlu tukang jahit ataukah kita bisa jahit sendiri? Kesimpulannya sebenarnya kalian mesti tetap punya ilmunya. Kalian harus tahu ngejahit itu gimana, bikin pola itu gimana, terus ngedesain gimana, mayat bagaimana, service customer kayak gimana, marketingnya kayak gimana. Jadi kalian sebagai seorang fashion designer itu nggak cuman tahu ngegambarnya doang, kalau bisa. Dan kalau seandainya pun memang kalian punya rezeki lebih dan kalian punya tukang pola, tukang jahit, itu nggak masalah. Mau kalian karyawan berapa, kalian misalnya rezekinya lumayan gitu ya, kalian mau langsung buka jebret gede gitu kan, sewa gedung, terus segala macam, bikin fashion show, itu is okay. Tapi tetap kalian harus punya ilmunya. Beberapa poin kenapa aku bilang kalian harus tetap tahu gimana cara ngejahit, cara bikin pola, cara mayat, dan produksinya dari 0 sampai selesai. Yang pertama adalah saat kita ngedesain, sebagai seorang fashion designer, kita ngegambar gitu ya. Kita tuh dari ngegambar itu kita udah harus tahu gimana caranya kita ngerealisasiin gambar yang udah kita buat. Jadi jangan sampai kita bikin suatu gambar, tapi itu gambarnya nggak masuk akal untuk dibikin. Kalian bikinnya terlalu, wah, hasilnya sih memang bagus, karena ngegambar itu kan juga something about art gitu ya. Cuma kalau sebagai seorang perancang busananya juga harus jadi. Makanya kalau seandainya kita ngegambar, kita udah tahu jahitnya, kita udah tahu polanya, sambil ngegambar tuh kita sambil mikir, oh berarti nanti ini bikin polanya kayak gini nih, kupnatnya ada di sebelah sini nih. Kalau misalnya kerannya mau tegak, ini aku pakai bahan ini nih. Terus nanti ngejahitnya butuh berapa lama nih gitu. Terus bahannya apa nih? Nah, makanya nggak segampang itu menjadi seorang perancang busana. Jadi ngegambarnya, mungkin semua orang bisa jadi fashion designer kalau dipatok cuman ngegambar. Karena seorang fashion designer juga gambarnya kan nggak harus 100% kayak realistik, bagus banget gitu, enggak. Yang penting tuh gambarnya bisa dibaca,
terutama dibaca sama karyawan, sama diri kita sendiri. Jadi kita tahu, oh gambarnya kayak gini, tukang pola sama tukang jahit tuh tahu, oh mau dibikin kupnat kayak gini, bentuknya mau kayak gini, mungkin ada rok biasnya. Nah itu dari gambar-gambar kita. Jadi gambar kita itu cuman petunjuk awal. Dan juga saat kita nanti ketemu customer, dan customer itu misalnya kasih saudarin kita gambar, kak aku mau baju aku tuh kayak gini hasilnya gitu. Nah terkadang customer itu nggak paham kalau badan mereka tuh nggak begitu cocok dengan model itu, karena yang mereka lihat itu kan dari sosial media or dari majalah. Itu kan memang cewek-cewek yang proporsinya tuh udah oke. Ini kalau dalam lingkup cewek ya. Jadi kalau seandainya kita dapat yang kayak gitu, karena kita tahu, oh badan kayak gini nggak memungkinkan, kayaknya bikin yang kayak gini pasti hasilnya kurang bagus gitu ya. Sebenarnya bisa aja dibikin sama customer, tapi hasilnya kalau jelek kan, tapi customer pasti akan lihat, oh ternyata badan aku nggak bagus yang kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian mesti ulang lagi dari awal. Lebih baik kalian tahu dulu, jadi kalian bisa ngakalin gimana caranya, bukan menolak desainnya customer ya, tapi kasih alternatif, kasih penjelasan. Gimana kalau diginiin aja kak? Lebih bagus gini loh kak, ini lagi tren yang kayak gini. Carilah alasan yang bisa diterima oleh customer tanpa menghilangkan esensi yang diinginkan oleh customer. Jadi tetap ada bagian dari desain yang diinginkan masuk, tapi nggak 100%. Kita harus bisa cari cara pinter biar kamu enak produksinya, nggak pusing juga, nggak bakal gonta-ganti model, dan juga customer happy. Esensinya mereka tuh dapat model yang mereka mau. Jadi mesti sama-sama pinter lah, kita cari jalan tengah. Itu untuk yang di proses awal. Selanjutnya, aku mau bahas mengenai pola. Nah, kalau pola sendiri itu banyak banget aku nemuin kayak seorang fashion designer. Ini aku nggak mau menyinggung siapapun. Tapi seorang fashion designer, tapi mereka nggak ngerti sama sekali mengenai pola. Itu masih ada di Jakarta yang seperti itu, tapi aku nggak bakal mention. Pokoknya mereka nggak gitu ngerti pola, dan mereka tuh bergantung sama tukang polanya, atau sama tukang jahitnya, atau sama asisten desainernya yang mengerti pola. Karena sebenarnya fashion designer itu terutama di metropolitan Indonesia ya, butuh modal yang besar. Jadi nggak cuma pintar doang gitu ya. Jadi bisa jadi dia dapat tukang atau seorang asisten desainer yang pintar tapi memang modalnya tidak ada. Jadi mereka nggak buka brand sendiri, atau mungkin asisten desainernya atau tukang polanya itu ya cari pengalaman dulu. Mereka merasa oh belum layak untuk buka something brand gitu, belum begitu berani. Nah mereka cari pengalaman, cari ilmu gimana caranya mereka masuk ke brand lain. Masuk ke brand lain itu mereka belajar dari pola-pola customer yang datang ke brand itu. Ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi lebih baik seorang fashion designer itu justru harus pintar polanya. Yang paling penting adalah pola, karena pola itu kunci paling utama yang paling riskan untuk merealisasikan gambar yang sudah ada. Jadi kalau kamu baca gambar polanya kayak gini dan segala macam, kalau kamu nggak ngerti pola sama sekali, gimana cara ngerealisasiinnya, gimana cara nuanginnya ke dalam rumus-rumus dari gambar pola besar dan segala macam. Jadi lebih baik kalau aku pribadi, kalau kamu mau jadi seorang fashion designer, kamu minimal jahit bisa lah teknisnya. Jadi selama kamu ngedesain itu kamu udah mikir, oh kurang lebih jahitnya akan begini, bahannya begini, seperti yang aku bilang tadi. Polanya juga kamu harus bisa kurang lebih kalkulasinya, oh badan kayak gini, butuh tambahan ini. Atau mungkin kalian lihat customer mau bikin model yang dadanya itu misalnya terbuka, tapi ternyata customer itu punya buah dada yang terlalu besar, bagaimana supaya nggak terlalu vulgar itu bagaimana. Nah itu tugasnya seorang fashion designer. Jadi kita tuh di tengah-tengah antara produksi dan juga customer. Makanya seorang fashion designer itu harus bisa serba bisa, dari mulai ngedesain, treat customer, marketing, terus ukur-ukur baju, alter, pola, jahit, payet, sampai finishing semua. Kalau bisa kalian harus mengerti. Poin selanjutnya adalah, kalau seandainya kak aku nggak ngerti pola tapi aku ada modal, ya udah aku mau sewa tukang pola aja, tukang jahit aja semua, udah biarin aja, nanti aku sambil berjalan juga nanti aku pinter. Ada sih yang kayak gitu, cuman kamu harus hati-hati. Kenapa aku mau bilang hati-hati? Ini aku tidak bermaksud mengidentifikasikan semua tukang pola, tukang jahit seperti ini gitu ya. Cuman sepengalaman aku, ada aja di suatu industri, dalam suatu kayak rumah produksi pakaian, dimana tuh kayaknya tukang pola itu kastanya tuh lebih tinggi dibandingkan
tukang-tukang yang lain. Kenapa? Tukang pola itu pasti bayarannya lebih mahal dibanding yang lain karena kerjaannya itu lebih pusing, lebih bikin stres ya. Terus kerjanya lama, hitung-hitungannya susah. Belum lagi kalau seandainya dapat customer yang ganti-ganti model, itu pola gimana caranya harus sesuai, harus direvisi. Nah makanya tukang pola itu kalau seandainya kamu udah nemuin yang cocok, it's a good thing. Maksud aku itu bagus, berarti kalian udah hoki aja gitu ketemu. Puji syukur dapat karyawan yang luar biasa, kamu udah dapat berkat dari situ, ya tetap di-keep. Tapi tetap aja kalian tuh harus bisa polanya juga. Apa yang harus dihindari selain masalah kasta tadi? Kalau seandainya nih, tiba-tiba tukang pola kamu minta berhenti, atau mungkin tukang pola kamu sakit, tapi produksi kamu nggak bisa stop, butuh buru-buru, pola itu harus cepet-cepet jadi. Nah itu bagaimana? Jadi otomatis kita terlalu ketergantungan sama karyawan, sama tukang jahit atau tukang pola. Kalau seandainya kamu mengerti pola, mengerti jahit, seenggaknya walaupun mereka tidak ada, kamu masih tetap bisa produksi. Mengerti ya, maksud aku ya. Terus yang selanjutnya, ada poin perspektif yang lain lagi. Kalau seandainya pola atau jahitan kamu itu kamu kasih ke karyawan kamu terus, terutama pola itu semakin sering kita bikin pola gini, itu biasanya by experience itu semakin lama kita makin pinter. Ngerti ya? Jadi kalau seandainya, mungkin kalau pola kerasa high ya begitu aja rumusnya memang benar. Tapi kalau seandainya kita ketemu customer yang misalnya lehernya begini, atau badannya bungkuk, atau bagaimana, bentuk pola yang sama, hasilnya tuh jadi beda di badan customernya. Dan yang dapat cobaan itu kan adalah si tukang pola, karena dia mesti mikirin gimana caranya polanya itu bisa bagus di badan customernya. Betul dong? Paling cuman kita sebagai desainer yang ketemu klien itu cuman kayak kak ini mau diginiin polanya kayak gini, orangnya tuh agak bongkok jadi diginiin segala macem. Itu cuma narasi doang, realisasiinnya, ngitungnya di kertas pola itu lebih susah ya tukang polanya. Makanya tukang pola itu makin hari makin pinter, ngerti ya? Nah kitanya nggak tahu nih dia makin pinter, makin nyaman, nanti suatu saat dia merasa dia besar hati, dia keluar dari tempatmu, habislah sudah, kerjaanmu tidak bisa jalan. Jadi kalau kataku, ini aku ngomong pahitnya ya, jadi aku ngomong pahitnya dari experience aku ya. Jadi jangan sampai kamu terlalu tergantung sama tukang pola kamu, atau tukang jahit kamu, atau tukang pahit kamu, sampai nggak bisa jalan produksimu. Nah itu bahaya banget. Jadi kalau kata aku pribadi, tetap punya tukang pola, punya tukang jahit, punya karyawan, tukang pahit, karena semakin banyak karyawanmu berarti orderanmu semakin laris bro. Jadi nggak masalah, kamu punya berapa karyawan, mau tukang polamu 10 juga nggak masalah. Cuman tetap kamu harus tetap praktek. Jadi bagi tugas sama tukang polamu, terutama pola ya, aku paling iniin pola, kalian tuh harus belajar pola yang benar-benar. Ini serius, karena itu paling riskan ya. Kalau cari tukang jahit itu masih lebih gampang dibandingkan cari tukang pola yang oke ya. Jadi lebih baik kalian yang pinter aja di polanya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, kalian masih bisa berdiri sendiri, oke? Terus yang selanjutnya, keuntungan dimana kamu mengerti betul produksi dari A sampai Z adalah kamu jadi nggak gampang dibohongin. Maksudnya gampang dibohongin gini loh. Aku dulu waktu sekolah pun guruku sering ngomong, kamu jadi fashion designer walaupun kamu punya uang banyak, kamu bisa bayar orang, kamu tetap harus pinter. Semuanya kamu harus bisa. Kenapa? Takutnya kamu dibodohi. Kalau kamu dibodohi dalam arti gini, misalnya, ini ngomong yang realisasi aja ya. Kalau realitanya, bisa aja kamu nggak ngerti nih proses jahitnya, kamu nggak ngerti bikin polanya itu berapa lama, berapa sulitnya, ya payetnya itu butuh berapa lama dan segala macam. Bisa aja karyawan kamu bilang, bos ini lama kerjanya, jadi saya kerjanya lama. Padahal dia leha-leha, kamu nggak setiap kali bisa ngawasin mereka. Itu bisa aja kamu dibohongin kayak gitu, makanya kamu harus hati-hati. Kalau seandainya kamu sudah mengerti proses jahitnya kayak gimana, polanya kayak gimana, terus finishingnya kayak gimana, otomatis kamu udah bisa kira-kira, oh karyawan aku speednya sekian, jadi harus selesai dengan target sekian. Bukan dalam arti menekan ya, tapi ini juga jadi keuntungan buat karyawan kamu. Jadi kalau seandainya kamu ketemu customer ini bilang, kak aku punya deadline untuk pakai baju ini, misalnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, padahal punya model baju susah punya direalisasiinnya, detailnya banyak banget, payetannya tuh full, karena kamu nggak ngerti produksinya, kamu nggak ngerti jahitnya, nggak ngerti ABCDE-nya, kamu iyain aja, padahal kamu nggak sanggup untuk ngerjainnya. Nah itu bahaya buat karyawan kamu. Mana mungkin karyawan kamu kan bukan mesin, bukan robot, kamu masa mau dari pagi ke pagi lagi suruh dia kerjain terus, kan nggak mungkin. Makanya dengan kamu pinter kayak gitu, jadinya enak buat karyawan kamu, customer kamu, dan juga proses produksi kamu. Jadinya kita tuh yang di tengah-tengah itu benar-benar bisa ngekontrol semuanya. Ini aku ada catat juga. Kalau seandainya customer kamu diet supaya langsingan, ini kenapa aku sebut kayak gini.
Jadi kalau selama proses pembuatan baju custom kayak dress gitu, mungkin kalian pernah bikin baju di tempat yang custom kayak gitu, kalian pasti mention, kok produksinya lama banget ya, bisa 2 bulan, kadang 3 bulan. Ada yang brandnya udah besar karena saking banyaknya orderan, itu mesti tag tempat dari 1 tahun sebelumnya. Itu lama banget gitu, kenapa bisa lama begitu? Nah ini dia, selama proses fitting itu, kalian kan pasti badannya nggak mungkin tetap segitu terus. Bisa jadi kamu misalnya mau merit, kalian pasti ada usaha untuk olahraga supaya lebih langsing gitu ya. Terus kalian ada diet. Nah setelah fitting yang mendekati hari H itu biasanya ada pergantian ukuran. Kalian pasti ada badannya mengecil. Pasti kan kalian harapannya itu adalah badan kalian mengecil ya, lebih langsing ya, supaya lebih cantik waktu wedding. Itu juga kita harus memikirkan gimana caranya kita ngakalin baju itu, mau kita kecilin atau bagaimana. Dan bahan yang kita pakai itu kan bahan-bahan yang sulit dirombak, bukan bahan katun. Ada bahan-bahan kayak tile, brokat, lace gitu ya. Terus udah gitu berdobel-dobel dalamnya itu baju, apalagi baju wedding. Nah kita juga harus tetap pintar gimana caranya. Jadi saat kita memfitting si customer kita dengan perubahan badan itu, kalau seandainya kita mengerti proses jahitnya, proses pembuatan polanya, itu kita waktu ngefitting juga nggak bingung ini gimana caranya gitu disesuaikan sama badan customernya. Atau mungkin selama proses fitting itu masih fitting awal, kita pasti pakai kok bentuknya aneh di badan customer ini. Nah kalau kita mengerti mengenai polanya, mengenai proses jahitnya, proses A to the Z-nya itu, kamu nggak akan bingung kenapa ini kayak gini hasilnya. Kamu begitu dipakai, kamu langsung, oh ini kurang di sini, makanya di badan jadi kayak gini. Oh customerku badannya ternyata kayak gini gitu ya. Karena kalau pengukuran meteran itu belum tentu sesuai banget dengan visualisasi yang ada di otak kita. Karena kan waktu ngukur kan kita nggak suruh customer kita telanjang dong, dan juga kita nggak mungkin menghafal seluruh customer kita bentuk badannya seperti apa. Makanya kita ada namanya adegan mengukur, dan itu cuma untuk meminimalisir kesalahan. Tapi kalau udah terlanjur salah, kita harus bisa mengeker-ngeker kurang lebih nanti proses jahitnya seperti apa, proses perubahan polanya seperti apa. Makanya dari kesimpulan ini aku berharap kalau kalian ingin belajar jadi seorang fashion designer ya, kalian harus ikhlas mempelajari semuanya dari A sampai Z. Jadi harus berdedikasi. Apapun itu pekerjaan kalian butuh yang namanya dedikasi dan juga integritas gitu ya guys ya. Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai apakah kita harus belajar jahit atau enggak kalau mau jadi fashion designer. Apakah kita perlu tukang jahit atau tukang pola untuk jadi seorang fashion designer. Kita bisa ngerjain sendiri atau enggak. Nah jawaban aku kayak gitu. Tetap kalian butuh tukang jahit dan tukang pola. Kenapa? Walaupun kalian pinter pun, karena nggak mungkin kalian setiap hari cuma di rumah produksi. Kalian kan pasti ketemu klien, ya kan? Fitting, terus kalian mungkin nanti ada acara-acara, kalian butuh beli bahan. Kalian nggak mungkin selalu ada di rumah produksi. Jadi kamu tuh cuma satu, otakmu cuma satu. Jadi tetap aja kamu butuh orang-orang yang bisa kamu percaya juga. Dengan artian kamu mengerti mereka dan apa yang mereka kerjakan. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terus kalau kalian mau beli peralatan jahit, mesin jahit, alat-alat yang ada di belakang ini semua, kalian bisa cek aja marketplace Jahitmart. Kita punya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, terus ada web juga. Kalian bisa nanya-nanya ketersediaan barang dan juga spesifikasi barang melalui admin marketplace, admin WA. Link dan juga kontaknya ada di description box. Oke. Terus don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa komen-komen dan juga DM untuk pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ide-ide lebih seru lainnya. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye.